Bagaimana kabar hari ini? Amin, puji Tuhan semuanya. Kita kembali bertemu di hari Minggu. Semuanya atas berkat dan pertolongan Tuhan, amin. Tiba saatnya kita akan mulai ibadah kita. Sudah jam 7 pas. Mari kita sembah dan puji nama Yesus, kami puji Engkau. Yesus Tuhan, ada
Paulus, mari angkat tanganmu, katakan Engkaulah Raja kami. Biarlah Engkau yang berdaulat sepenuhnya di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan pada pagi hari ini karena Tuhan sudah menolong kami, menyertai kami sepanjang minggu ini. Bahkan sepanjang tahun yang baru ini Engkau ada bersama dengan kami, sehingga kami semua dalam keadaan sehat dan terlindungi oleh Tuhan. Dan saat ini Tuhan, kembali kami datang kepadamu mempersembahkan hidup kami. Kami rindu Tuhan mengampuni kami dari segala kesalahan kami. Ampuni kami, sucikan, kuduskan kami Tuhan, sehingga pada hari ini kami boleh menikmati lawatan-Mu, kami boleh menikmati pertolongan-Mu dan hadirat-Mu ya Tuhan, yang akan menjadi sumber kekuatan bagi kami untuk hari-hari selanjutnya. Tuhan, ini hidup kami, ampuni kami Tuhan, layakkan kami. Dan pada pagi hari ini kami undang Engkau hadir di tengah-tengah kami untuk melawat kami dan memberkati kami, bertata di atas puji-pujian kami dan berbicara bagi kami ya Tuhan. Urapi setiap hamba-hamba-Mu yang melayani, dan biarlah pada hari ini kami semua yang ada di dalam ruangan ini akan menikmati lawatan Tuhan. Baik yang ada di dalam ruangan ini maupun yang ada di rumah akan menikmati hadirat-Mu dalam ibadah ini Tuhan. Beracaralah bersama-sama dengan kami, dan kami menyerahkan saudara-saudara kami yang masih dalam perjalanan menuju ke tempat ini. Lindungi mereka, jauhkan mereka dari mara bahaya Tuhan. Yang sedang beribadah di rumah pun Engkau lawat mereka. Terima kasih Tuhan, kami membuka dan menyerahkan ibadah kami dari awal sampai akhir ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan, beracaralah bersama-sama dengan kami, karena kami membuka ibadah kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Ya, saya sapa sekali lagi shalom semuanya. Shalom. Coba lihat kiri kanannya. Salam kiri kanannya, berikan senyuman yang terbaik. Walaupun pakai masker tetap kelihatan. Amin. Amin. Ya.
Kita yakin adalah umat pilihan Allah. Amin. Mari kita angkat pujian kita ke sana. Kami kita semua. Haleluya. Mari kita semua umat pilihan Allah dengan panggilannya, dulu genapi firman-Nya, sekarang waktunya berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat kebenaran. Mari kita semua, mari kita semua umat pilihan Allah dengan panggilannya, genapi firman-Nya, sekarang waktunya berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat kebenaran. Nyatakan kemuliaan-Nya, bukan kami. Nyatakan kebenaran-Nya sampai setia menunggu. Semua Dia mengaku, Yesus, Yesus Kristus Dia mengaku, Raja segala raja. Mari kita semua umat pilihan Allah dengan panggilannya, genapi firman-Nya, sekarang waktunya berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat kebenaran. Nyatakan kemuliaan-Nya, bukan kami. Nyatakan kebenaran-Nya sampai setia menunggu. Semua Dia mengaku, Yesus, Yesus Kristus Dia Tuhan, Raja segala raja. Bukan kami. Nyatakan kemuliaan-Nya, bukan kami. Nyatakan kebenaran-Nya sampai setiap menunggu. Semua Dia mengaku, Yesus Kristus Dia Tuhan, Raja segala raja. Bukan kami. Nyatakan kemuliaan-Nya,
kita salah turun atas hamba-Mu. Biar apa yang dia sampaikan itu boleh datang daripada-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kami mau katakan Tuhan, berfirman-Lah bagi kami, karena kami siap mendengarkannya. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Pada Bapa Surgawi, haleluya. Amin. Waktu berlalu begitu cepat, sehingga hari ini merupakan minggu terakhir di bulan Januari tahun 2021. Dan kalau kita melihat awal dari tahun ini, awal yang membuat kita kadang berpikir bahkan sedikit ciut. Kenapa? Karena awal tahun diawali dengan bencana demi bencana. Tanggal 9, sebelum tanggal 9 ada banjir di mana-mana. Ada tanah longsor. Kemudian tanggal 9 ada kecelakaan pesawat. Berita tentang kecelakaan pesawat belum lagi tuntas, diikuti dengan gempa bumi. Dan gempa bumi itu terjadi di mana-mana, sehingga kita akhirnya berpikir, apakah betul megatrust yang sudah diprediksi itu jangan sampai terjadi pada tahun ini. Tetapi saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kita tidak usah takut. Kenapa? Akhir tahun kita akhiri dengan suatu keyakinan bahwa Tuhan akan menyertai kita. Dalam khotbah Natal dikatakan, Ebenezer, sampai di sini Tuhan menyertai kita, Tuhan menolong kita. Dan akhir dalam khotbah Natal juga dikatakan bahwa hari-hari ke depan, hari-hari yang akan kita lalui, di sana ada Immanuel, artinya Tuhan beserta dengan kita. Jadi kita tidak perlu khawatir apapun yang akan terjadi. Kalau Tuhan beserta kita, kita aman di dalam tangan Tuhan. Itu sebabnya khotbah pada pagi hari ini saya beri judul penyertaan Tuhan. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, di dalam Injil Matius pasal 28, Tuhan sudah berjanji kepada murid-muridnya pada saat itu bahwa Dia akan menyertai. Firman Tuhan katakan, ketahuilah aku menyertai kamu sampai pada akhir zaman. Kalau Tuhan berjanji akan menyertai kita sampai pada akhir zaman, maka kita tidak perlu takut terhadap semua situasi yang terjadi. Karena apa? Apapun yang terjadi, kalau Tuhan beserta dengan kita, maka kita ada di dalam perlindungan tangan Tuhan yang kuat. Amin, saudara. Pertanyaannya adalah, apakah semua orang benar-benar disertai oleh Tuhan? Itu pertanyaan yang harus kita jawab, yang harus kita renungkan. Apakah semua orang disertai oleh Tuhan? Kan Tuhan sudah berjanji, aku akan menyertai kamu sampai pada akhir zaman. Tapi kenyataannya bagaimana, saudara? Kalau kita kembali di dalam Injil Matius 28 tadi, ada syarat di atasnya. Di sana dikatakan, kepadaku telah diberikan segala kuasa di bumi dan di surga. Oleh karena itu, pergi jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu sampai pada akhir zaman. Hari ini saya tidak akan berkhotbah tentang penginjilan, tapi kalau kita melihat kalimat-kalimat di atasnya, itu sedang berbicara kepada kita bahwa orang-orang yang akan menikmati penyertaan Tuhan adalah orang-orang yang hidup di dalam ketaatan kepada Tuhan. Orang yang hidup bersama dengan Tuhan, orang yang melakukan kehendak Tuhan di dalam kehidupannya, orang itulah yang akan menikmati penyertaan Tuhan. Tuhan menjanjikan penyertaan kepada semua orang. Tapi firman Tuhan juga berkata, tangan Tuhan tidak kurang tajam untuk menolong kamu. Telinga Tuhan tidak kurang tajam untuk mendengarkan seruan kamu. Tetapi yang menjadi pemisah antara engkau dan Allahmu adalah segala dosa-dosa.
penyertaan Tuhan itu adalah sesuatu yang penting. Tetapi apakah kita menikmati penyertaan Tuhan atau tidak, itu ada di tangan kita. Pilihan ada di tangan kita. Kalau saya mau disertai oleh Tuhan, maka saya harus hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Saya harus hidup sesuai dengan perintah Tuhan. Maka janji Tuhan itu ya dan amin buat saya. Amin, saudara. Saudara mau menikmati penyertaan Tuhan? Mulai sekarang katakan, Tuhan, tolong saya supaya saya hidup dalam penyertaan Tuhan. Pertanyaan yang kedua, apa yang akan terjadi di dalam kehidupan kita? Bagaimana kehidupan kita? Atau mengapa kita perlu penyertaan Tuhan? Jadi pertanyaan yang kedua, mengapa kita perlu penyertaan Tuhan? Toh tanpa penyertaan Tuhan pun banyak orang di luar sana yang tidak mengandalkan Tuhan. Mereka kelihatannya seolah-olah hidup kecukupan. Tetapi saya mengatakan, kita sebagai anak-anak Tuhan perlu dan sangat perlu penyertaan Tuhan. Kenapa, saudara? Karena kita adalah ciptaan Tuhan. Karena rencana kita, karena masa depan kita ada di dalam tangan Tuhan. Dialah yang mengetahui segala rencana-rencana di dalam kehidupan kita. Kita baca di dalam Yeremia pasal 29 ayat 11. Di sana dikatakan, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan mengenai rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan hari depan yang penuh harapan. Dia punya rencana masa depan buat kita. Nah, kita tidak pernah tahu hari esok, tetapi Tuhan yang tahu hari esok. Itu sebabnya kita perlu penyertaan Tuhan supaya langkah demi langkah dipimpin oleh Tuhan. Satu gambaran begini, saudara. Siapa yang waktu pertama kali pegang HP, beli HP, langsung gunakan tanpa membaca petunjuknya? Kalau kita melakukan itu, beli suatu barang elektronik yang kita belum pernah tahu sebelumnya, kemudian tanpa membaca petunjuknya, kita menggunakannya, maka banyak hal-hal di dalamnya yang kita tidak bisa gunakan. Kenapa? Karena kita tidak membaca petunjuknya. Padahal setiap produk-produk elektronik yang diciptakan itu, waktu kita beli, di dalamnya ada buku manualnya. Bahkan buku petunjuknya itu ada bahasa Inggrisnya, bahasa Indonesianya, bahasa Cinanya, semua bahasa yang kemungkinan dipakai itu dicantumkan di sana supaya apa? Orang yang membelinya bisa mengerti menggunakan alat itu. Tetapi kalau kita tidak membaca petunjuknya, maka secanggih apapun HP itu, kita hanya bisa pakai telepon dan pakai SMS atau WA. Karena apa? Kita tidak tahu fitur-fitur lain atau fasilitas-fasilitas lain yang ada di dalamnya. Nah, demikian juga dengan kehidupan kita. Kalau kita tidak meminta dan penyertaan Tuhan, maka banyak hal di dalam kehidupan kita yang Tuhan sudah berikan kepada kita tidak dapat kita nikmati, bahkan kita tidak pernah bisa mencapai titik akhir yang sempurna yang Tuhan sediakan buat kita kalau kita tidak selalu ada di dalam penyertaannya. Oleh karena itu, kita sangat membutuhkan penyertaan Tuhan. Namun ada hal begini, saya pernah lihat gambar orang jalan bareng-bareng. Jadi ini ada hal yang harus kita pikirkan, penyertaan Tuhan, berjalan bersama Tuhan dan melangkah bersama Tuhan. Saya bisa berjalan bersama, saya bisa disertai oleh orang tua saya, tetapi saya berjalan sendiri dan tidak berbuat apa-apa dan berjalan berdasarkan pikiran saya. Ada contoh nyata di dalam Alkitab. Waktu murid-murid Tuhan Yesus mau menyeberang sedang berlayar, Yesus
Yesus menyertai mereka. Tetapi di perahu itu, karena mereka adalah ahli-ahli yang sudah terbiasa dengan perahu, kemudian Yesus dibiarkan tidur sehingga penyertaan Tuhan itu tidak dirasakan oleh mereka karena mereka tidak melibatkan Tuhan di dalam kehidupan mereka. Jadi jangan sampai kita berpikir, oh ya Tuhan menyertai saya, tetapi saya sendiri yang mengendalikan seluruh hidup saya. Jadi kalau kita mau menikmati penyertaan Tuhan, mari kita selalu bertanya kepada Tuhan, melibatkan Tuhan di dalam setiap keputusan yang akan kita ambil, bertanya kepada Tuhan di dalam setiap apapun yang akan kita lakukan, sehingga penyertaan Tuhan itu dirasakan, kita rasakan di dalam kehidupan kita. Jadi Tuhan menyertai kita, kita hidup benar. Tuhan menyertai kita. Tapi Tuhan berbicara kepada kita, kita tidak dengar. Karena mungkin kita berpikir, saya bisa mengendalikan. Semua saya bisa atasi. Sehingga Tuhan menyertai kita, tapi kita tidak berbicara dengan Tuhan, kita tidak mendengarkan petunjuknya, maka penyertaan Tuhan itu tidak dapat kita rasakan, saudara. Oleh karena itu, siapakah yang akan menikmati penyertaan Tuhan dan merasakan penyertaan Tuhan adalah orang-orang yang hidup menuruti pimpinan dan perintah Tuhan, yang selalu bertanya kepada Dia dan selalu mendengarkan petunjuknya dan melakukannya dalam kehidupan kita. Amin, saudara. Jalan bersama Tuhan, melangkah bersama Tuhan. Tapi sementara kita berjalan bersama, melangkah bersama, ingat harus ada komunikasi dengan Tuhan. Bisa nggak orang berjalan bersama, melangkah bersama, tapi tidak ada komunikasi? Bisa ya? Bisa. Jadi penyertaan Tuhan itu, Tuhan menyertai kita, tapi harus ada respon dari kita, yaitu kita bertanya kepada Tuhan, berkomunikasi dengan Tuhan, mendengarkan petunjuknya, melakukan petunjuknya. Orang-orang seperti itulah yang akan menikmati penyertaan Tuhan. Amin, saudara. Pertanyaan ketiga, apa yang akan terjadi dalam kehidupan kita? Bagaimana kehidupan kita kalau betul-betul kita menikmati dan merasakan penyertaan Tuhan? Karena Tuhan akan selalu mau menyertai kita. Nah, untuk itu kita akan belajar dari kisah Yusuf. Di dalam kitab Kejadian pasal 39. Waktu saya membaca kisah ini, saya sangat diberkati, dan saya mau katakan bahwa ada satu istilah yang paling tepat untuk kisahnya Yusuf. Kalau dilihat dari sisi negatifnya adalah sudah jatuh ketimpa tangga ular. Kenapa? Karena sesuatu yang buruk berlaku terus-menerus dalam kehidupan Yusuf. Pertama, dia adalah anak kesayangan. Anak kesayangan berarti anak manja. Tetapi untungnya Yusuf tidak menjadi anak yang manja. Dia dikasihi oleh orang tuanya lebih daripada orang lain, daripada saudara-saudaranya, dan akibatnya Yusuf dibenci oleh saudara-saudaranya. Saya mau mengajak saudara di acara retreat Bethlehem, saya bertanya begini. Coba bayangkan kalau dalam rumah ada 15 orang. 15 orang dalam satu rumah. Tapi hanya 2 orang yang sayang sama saudara, yang perhatian sama saudara, sementara 11 lainnya atau 12 lainnya itu membenci saudara. Kira-kira perasaan saudara gimana? Betah di rumah? Enggak. Itulah yang dialami Yusuf. Karena semua saudara-saudaranya membenci sama dia, yang sayang kepada dia
21. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setia kepadanya dan membuat Yusuf kesayangan bagi kepala penjara. Yang kedua dulu. Kepala penjara, dan dalam ayat yang kedua dikatakan, tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya, maka tinggallah dia di rumah Potifar, tuannya yang orang Mesir itu. Dikatakan karena Tuhan menyertai Yusuf, maka di rumah Potifar pun dia menjadi orang yang berhasil, dan Tuhanlah yang membuat Yusuf berhasil. Tuhan menyertai Yusuf sehingga dia lolos dari kematian. Tuhan menyertai Yusuf sehingga dia dibeli oleh, waktu dia dijual, dia dibeli oleh orang yang baik. Tuhan menyertai Yusuf sehingga dia berhasil dalam segala pekerjaannya. Di dalam Kejadian pasal 39 juga, di ayat yang ke-23, di situ dikatakan, dan kepala penjara tidak mencampuri segala yang dipercayakannya kepada Yusuf, karena Tuhan menyertai dia, dan apa yang dikerjakannya dibuat Tuhan berhasil. Karena Tuhan menyertai Yusuf, maka Tuhan membuat segala sesuatu yang dikerjakannya berhasil. Wahai anak-anak muda, wahai kita semua yang ada di tempat ini, kalau engkau mau berhasil dalam hidupmu, biarkanlah Tuhan menyertai hidupmu, biarkanlah Tuhan memimpin hidupmu, menyertai, dan apapun yang kita lakukan selalu bertanya kepada Tuhan. Apapun yang akan kita lakukan, kita selalu bertanya dan mendengarkan apa kata Tuhan, dan melakukan petunjuknya, bukan melakukan apa yang kita mau. Seringkali kita sudah bertanya sama Tuhan, Tuhan, apakah saya akan melakukan ini? Bolehkah? Baiklah, berkenankah kepada Tuhan kalau saya melakukan ini? Kemudian Tuhan kasih kita, jangan. Tapi logika kita lebih dominan. Tapi kayaknya begini Tuhan. Dan akhirnya kita tetap ngeyel, dan akhirnya kita akan menderita kerugian. Saudara, bertanya, mendengar, dan melakukan, itu adalah kunci untuk kita bisa menikmati penyertaan Tuhan dan merasakan penyertaan Tuhan, dan akan membuat kita berhasil di dalam pekerjaan kita, di dalam sekolah kita, di dalam memilih pasangan hidup, memilih pacar. Semuanya harus kita bertanya dan berdoa kepada Tuhan. Amin, saudara. Yang kedua, apa yang akan terjadi dalam kehidupan kita kalau kita disertai Tuhan? Ya tentu saja kita akan meraih yang terakhir masa depan kita. Tetapi di sini di dalam ayat Kejadian pasal 39 ayat 21. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setianya kepadanya dan membuat Yusuf kesayangan bagi kepala penjara. Waktu Tuhan menyertai Yusuf, waktu Tuhan menyertai kita, maka Tuhan akan menggerakkan orang-orang yang kunci di dalam kehidupan kita untuk menyayangi kita dan mengasihi kita. Tetapi jangan pernah berpikir bahwa kalau kita disertai Tuhan, maka semua orang akan suka kepada kita. Tidak, saudara. Ada contohnya Tuhan Yesus pasti disertai oleh Allah Bapa di surga. Dia hidup tidak diragukan lagi, dia hidup kudus dan suci. Tapi apakah semua orang tidak suka sama dia? Tidak. Ada orang-orang yang tidak suka, yaitu orang-orang yang dalam tanda kutip tidak taat kepada Tuhan. Jadi akan ada orang-orang yang tidak suka sama kita, tetapi yang jelas bahwa orang-orang yang sangat berpengaruh dalam kehidupan kita itu akan mengasihi kita, dan yang paling penting Tuhan sangat mengasihi kita. Jadi kalau kita hidup disertai Tuhan, tidak usah cari muka sama pimpinan, tidak usah cari muka kepada orang
Tuhan akan membuat orang-orang yang mengambil keputusan mengasihi kita dan memiliki belas kasihan kepada kita. Dan yang ketiga, Tuhan akan menuntun kita untuk meraih rencana Allah dalam hidup kita. Walaupun kadang untuk pimpinan itu kadang kita tidak mengerti, tidak selamanya mulus. Dari kisah Yusuf kita melihat begini. Pertama, Tuhan sudah memberikan mimpi kepada Yusuf bahwa dia akan menjadi pemimpin. Pemimpin di tengah-tengah keluarganya, dia akan dihormati. Tetapi untuk itu Yusuf tidak pernah tahu bahwa dia akan menjadi pemimpin yang seperti apa. Tetapi Tuhan menuntun dia sampai kepada akhirnya dia ada di Mesir, menjadi orang kedua di Mesir. Tapi bagaimana Tuhan menuntun dia? Yang pertama, dia harus dijual ke Mesir karena Tuhan sudah tahu bahwa masa depan Yusuf ada di Mesir, akan menjadi pemimpin di Mesir. Oleh karena itu dia ada di tanah Kanaan, tapi dia harus pergi ke Mesir. Walaupun untuk pergi ke Mesir itu proses, harus dijual. Tuhan sudah tahu rencana Tuhan dia akan menjadi seorang pemimpin, tetapi untuk menjadi seorang pemimpin dia perlu belajar. Dan memimpin sebagai kepala negara, kalau boleh saya katakan wakil presiden, dia harus bisa mengurus segala sesuatu yang berhubungan dengan kekayaan Mesir. Dia harus bisa mengurus orang-orang yang ada di Mesir. Tetapi untuk itu Tuhan memproses dia. Langkah pertama, Tuhan bawa dia masuk ke rumah Potifar. Di rumah Potifar apa yang diurus oleh Yusuf? Alkitab mengatakan mengurus segala kekayaan Potifar. Setelah dia lulus mengurus, berhasil mengurus segala kekayaan Potifar, tiba waktunya untuk pindah ke pelajaran yang lain, mengurus manusia. Dan untuk itu Tuhan membawa Yusuf masuk ke dalam penjara. Mengurus orang penjara itu susah, karena orang-orang yang ada di penjara adalah orang-orang yang dalam tanda kutipnya orang-orang jahat, orang yang susah diatur. Tetapi di situ dikatakan kepala penjara mempercayakan segala urusan di penjara itu, termasuk mengurus narapidana. Dan setelah Yusuf lulus, barulah Tuhan mempromosikan dia untuk menjadi penguasa di tanah Mesir. Nah, kalau kita disertai Tuhan, maka Tuhan akan menuntun kita langkah demi langkah, proses demi proses, untuk kita bisa mencapai rencana akhir Tuhan dalam kehidupan kita, untuk mencapai apa yang memang Tuhan rencanakan, yaitu masa depan yang penuh harapan. Kalau kita melihat titik awal, Yusuf dimusuhi oleh saudara-saudaranya. Tetapi kalau kita melihat hanya sekedar di situ, kita akan berpikir tidak ada harapan buat Yusuf. Tetapi karena Tuhan menyertai dia, maka Tuhan menuntun dia sampai kepada titik puncak rencana Allah dalam hidupnya. Amin, saudara. Mari kita minta penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita.
Saudara pilih disertai Tuhan dan menikmati penyertaan Tuhan, atau saudara pilih ditinggalkan oleh Tuhan. Kembali lagi, yang menjadi pemisah antara kita dan Allah kita adalah dosa-dosa kita. Jadi kalau kita merindu supaya penyertaan Tuhan nyata atas hidup kita, mari kita hidup di dalam kebenaran. Amin, saudara, anak-anak muda, dan kita semua, jangan biarkan nafsu kita, nafsu masa muda kita, serat keinginan mata kita, keinginan hati kita, keinginan daging kita, akhirnya memisahkan kita dari penyertaan Tuhan. Anak-anak muda, kalau pacaran yang benar. Amin. Anak-anak muda, kalau membuat keputusan, bertanyalah terlebih dahulu kepada Tuhan. Semua jemaat yang ada baik di ruangan ini maupun di rumah, mari kita selalu bertanya kepada Tuhan. Jangan sampai keinginan daging, keinginan mata, keserakahan akhirnya memisahkan kita dari kasih karunia Allah. Karena selama kita hidup taat kepada Tuhan, selama hidup Tuhan, kita akan menikmati penyertaan Tuhan. Amin. Mari kita tunduk dulu kepala, kita merenungkan kebenaran firman Tuhan dan katakan kepada Tuhan, Tuhan, saya mau belajar untuk taat kepada, saya mau belajar untuk hidup seturut dengan kebenaran, saya mau belajar untuk selalu mendengarkan suara-Mu, dan ajar saya untuk hidup benar di hadapan-Mu. Mungkin selama ini sebagai orang-orang muda, mungkin selama ini sebagai orang tua, kita punya keinginan-keinginan yang akhirnya membuat kita lupa bahwa kita harus mendengarkan suara Tuhan. Tetapi selama kita masih ada kesempatan, selama kita masih ada di dunia ini, itu berarti kesempatan masih ada. Oleh karena itu mari kita nyanyikan pujian, Ku mau hidup seturut kehendak Tuhan, dan biarkan ini menjadi doa kita kepada Tuhan, bahwa saya mau hidup belajar taat
sampai di sini Tuhan sudah menolong kami, Tuhan sudah memberkati kami, dan Tuhan sudah melindungi kami. Dan dengan keyakinan bahwa kami akan menghadapi hari-hari ke depan dengan penyertaan Tuhan, kami mau hidup di dalam penyertaan-Mu ya Tuhan. Dan biarlah Tuhan akan menolong kami untuk selalu membangun komunikasi dengan Engkau, untuk selalu bertanya kepadamu, untuk selalu mendengarkan suara-Mu, dan belajar untuk melakukan firman-Mu, petunjuk-petunjuk yang Tuhan berikan kepada kami. Hamba berdoa buat seluruh sidang jemaat-Mu dimanapun mereka berada, baik yang ada di dalam ruangan ini maupun yang ada di rumah, yang mengikuti ibadah online. Tuhan akan menolong kami, menyertai kami. Terima kasih Tuhan. Mungkin ada di antara sidang jemaat-Mu yang saat ini sedang sakit. Tuhan tolong mereka, sembuhkan mereka. Yang kekurangan Tuhan cukupkan kebutuhan mereka. Yang sedang mencari pekerjaan Tuhan berikan pekerjaan yang terbaik. Yang sedang menghadapi masalah kami percaya kalau Engkau ada bersama-sama dengan kami, Engkau yang menyertai mereka, maka Tuhan pasti akan memberikan jalan keluar bagi setiap persoalan yang mereka sedang hadapi. Dan kami juga berdoa buat bangsa kami pada pagi hari ini. Biarlah Tuhan hadir di bangsa kami, memberi hikmat kepada pemimpin-pemimpin kami untuk membuat kebijakan-kebijakan yang tepat untuk kemajuan dan kesejahteraan bangsa kami. Lindungi bangsa kami, lindungi pemimpin-pemimpin kami. Dan kami berdoa biarlah wabah corona yang ada di Indonesia ini akan cepat berlalu. Proses vaksinasi yang sedang dijalankan saat ini boleh berjalan dengan lancar, sehingga semua masyarakat boleh menerima vaksin itu, sehingga daya tahan tubuh kami boleh terbentuk, sehingga kami dapat bertahan terhadap segala macam serangan ya Tuhan, serangan virus-virus. Terima kasih Tuhan. Sekali lagi kami mengucap syukur untuk semuanya itu. Kami berdoa buat lingkungan kami, daerah Gang Nangka, Ranca Bungur, Campea, dan dimanapun sidang jemaat-Mu tinggal. Tuhan tolong kami agar kami dapat menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekeliling kami. Biarlah keberadaan kami di tempat di mana kami berada itu membawa dampak yang positif bagi lingkungan kami, sehingga semua orang boleh melihat bahwa Engkau ada bersama dengan kami, dan mereka memiliki kerinduan untuk menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Terima kasih Bapa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada kami makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Angkatlah kedua tangan saudara di hadapan Tuhan dan terimalah berkat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal menguasai hati, pikiran, dan perasaan saudara mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya. Amin. Bapa, terima kasih.
Yesus.